Selamat malam, karena di sini malam hari waktu ngeteknya. Anucara Nusantara hadir kembali. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih Mas John? Sebuah Tokoh atau tokoh masyarakat atau Tokoh. apa nih? Pada episode kali ini kita akan membahas seorang tokoh kiai atau pejuang. Pejuang, ya? Iya. Ini berarti masuk zaman perjuangan saat kemerdekaan. Lebih lama lagi mas. Lebih lama lagi, sebelum berarti masih kerajaan gitu. Masih kerajaan di eranya Pangeran Diponegoro mas. Oh, berarti sebelum penjajahan, sebelum kemerdekaan. Jauh mas. Jauh ya sebelum kemerdekaan ya. Ini buat info, posisi makamnya beliau ada di daerah Purwokerto, di daerah Karanglewas ya, Karanglewas, tepatnya di Pasir Wetan ya. di Pasir Wetan ya, di Purwokerto, Pasir Wetan, Karanglewas. Iya. Mungkin karena ini membahas buah tokoh, jadi kita nggak sombral ya, nggak ngomong yang aneh-aneh, sebisa mungkin nggak ada Menghormati sosoknya ya. menghormati sosoknya dan nggak bercandaan seperti biasa yang kemarin itu. Oke, mungkin untuk pembahasan beliau bisa langsung dibacakan oleh Mas John. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Untuk nama beliau sendiri adalah Mbah Nur Hakim atau Raden Mas Surya Muhammad atau Pangeran Surya Cakranegara. Beliau adalah seorang ulama dan seorang pejuang dari Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Pada saat itu, Mbah Nur Hakim baru selesai dihitan, kurang lebih pada usia 14 tahun. Beliau merasa resah karena pada saat itu banyak tamu berdatangan ke keraton. Namun, tamunya tersebut adalah para penjajah. Itu yang membuat beliau tidak betah tinggal di keraton. Dan akhirnya tanpa sepengetahuan orang tuanya, beliau melarikan diri demi mengejar cita-citanya menjadi seorang ulama dan berjuang bersama Pangeran Diponegoro memberantas para penjajah. Mbah Nur Hakim bertugas sebagai panglima yang menyuplai persenjataan pasukan Diponegoro. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tukang pandai besi di daerah Pasir Wetan sampai saat ini. Singkat cerita, pada saat pasukan dari Mbah Nur Hakim ini dan pasukan Pangeran Diponegoro akan melakukan penyerangan kepada Belanda, naasnya pasukan mereka terpergok oleh pasukan Belanda di Sungai Serayu. Dan akhirnya pasukan dari Mbah Nur Hakim dan pasukan Diponegoro terpisah. Pasukan dari Mbah Nur Hakim lari ke daerah Gunung Putri dan pasukan dari Diponegoro kembali ke posko mereka. Di daerah Gunung Putri, Mbah Nur Hakim bertapa selama 3 tahun untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Beliau bertapa dengan cara menopang dagu. Konon, batu bekas topangan beliau masih ada sampai saat ini. Setelah melakukan pertapaan selama 3 tahun, beliau mendapatkan petunjuk untuk pergi ke daerah Cikakak, Wangon, Banyumas. Di sana, beliau mendirikan padepokan dan mengajarkan tarekot Satariyah. Karena semakin berkembangnya ajaran beliau di sana, akhirnya berita tersebut terendus oleh pihak Belanda. Pada akhirnya, pihak Belanda mengejar Mbah Nur Hakim sampai ke Cikakak. Namun dengan seizin Allah, Mbah Nur Hakim dapat merubah jubahnya menjadi sosok seperti dirinya. Dan Belanda meyakini jubah tersebut sebagai sosok beliau yang sudah wafat. Mbah Nur Hakim kemudian lari ke daerah Haji Barang dan merubah namanya menjadi Cakra.
yang notabene adalah nama asli beliau, yaitu Pangeran Surya Cakranegara. Beliau di sana menimba ilmu kembali dengan Penatus Sendrandaka di desa Karangbawang, Aji Barang, Banyumas. Setelah merasa ilmunya cukup, lalu beliau dibiayai lagi untuk kembali menimba ilmu agama di daerah Cirebon. Beliau juga sempat bertapa di goanya Pangeran Sambernyowo. Setelah selesai menimba ilmu di Cirebon, beliau kembali lagi ke Aji Barang dan dinikahkan dengan anak dari Penatus Sendrandaka yang bernama Ibu Soimah. Singkat cerita, diadakan sayembara oleh Demang pertama Pasir Wetan, yaitu Demang Nur Rahman, dengan imbalan siapa yang memenangkan sayembara tersebut bisa menikahi putrinya. Karena pada saat itu di daerah Pasir Wetan sering terjadi perampokan dan pencurian. Penatus Sendrandaka memerintahkan Mbah Nur Hakim untuk mengikuti sayembara tersebut. Singkat cerita, Mbah Nur Hakim memenangkan sayembara tersebut dan menikah dengan anak dari Demang Pasir Wetan pertama, Nur Rahman, yang bernama Ibu Pambayun. Untuk nama Pambayun ini entah nama sebenarnya atau bukan. Ya, itu dari sumber yang didapatkan ya Mas ya? Iya, karena dalam bahasa Jawa Pambayun adalah julukan untuk anak pertama. Oh. Pernikahan ini juga atas dasar perintah dari Penatus Sendrandaka atau dari bapak mertuanya si Mbak Nur Hakim ini. Kalau boleh tahu Mas, Penatus itu artinya apa ya? Kalau Penatus, kalau nggak salah nih ya Mas ya, Iya. dia seperti kepala desa, tapi yang jadi terus selama berturut-turut gitu loh Mas, selama berapa tahun gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi tak tergantikan lah untuk menjabat sebagai posisi tersebut. Oke. Jadi kalau zaman dulu itu kalau satu orang udah menjabat itu nanti itu dipercaya. Nah itu seperti itu. Oke, oke. Jadi kayak Jadi jabatan nggak- abadi. Nah, Dulu nggak ada zaman sekarang Pemilihan, ya. gitu. Zaman dulu itu kalau misal satu orang sudah dipercaya terus kayak sudah punya pengikut kayak gitu, jadi dia dipercaya buat ya misal jadi kepala desa, dia ya dipegang Terus, sampai ya. sampai nanti dia udah menyerah